Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru, pusat pengembangan pertanian yang menjadi garda terdepan dalam mendukung petani dan kelompok wanita tani dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru memiliki wilayah binaan yang mencakup Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Wilayah ini kaya akan potensi pertanian yang didukung oleh masyarakat yang aktif dan bersemangat di dalam pengembangan sektor pertanian. Saya sebagai Kepala UPTB Banjarbaru membina ada dua wilayah, yaitu dua kecamatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Pertanian di Kota Banjarbaru itu tidak sama dengan pertanian pada di daerah-daerah lain karena punya karakteristik tersendiri. Pertanian di Kota Banjarbaru adalah pertanian urban farming, di mana pertanian itu dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum terpakai di perumahan-perumahan sesuai anjuran atau program unggulan dari Bapak Wali Kota, yaitu kita siap mensukseskan program urban farming dan swasembada pangan di tahun 2025 ini. UPTB Banjarbaru memiliki atau meliputi binaan-binaan kelompok tani sebanyak 93. Itu sangat luar biasa. Dan beda dengan di daerah-daerah lain, mereka adalah kelompok tani konvensional, tapi kalau di Banjarbaru lebih banyak didominasi oleh kelompok wanita tani. Di situ kegiatan ibu-ibu di sekitar wilayahnya, lahan-lahannya, yaitu atau kita mensukseskan adanya program P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Disitulah sasaran utama dari program ini di Banjarbaru, karena di Banjarbaru tidak memiliki luas lahan yang luas seperti daerah-daerah lain. Tetapi BPP Banjarbaru atau wilayah Banjarbaru juga punya andil. Di situ memiliki lengkap, ada tanaman pangan, peternakannya, ada hortikulturanya juga. Tapi kami di sini tidak merasa berat karena kita didukung oleh manajemen atau kekuatan personel yang sangat mumpuni. Di sini ada KJF Programa, KJF Supervisi, dan KJF Sumber Daya Manusia. Di situ masih dibantu lagi, dilapiskan lagi, yaitu adanya penyuluh wilayah binaan. Wilayah binaan UPT Banjarbaru memang tidak sama BP-BP yang lain. Kita melebihi 4 wilayah binaan, yaitu kita mempunyai 5 wilayah binaan. Alhamdulillah, itu semua bisa dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyuluh, padahal jumlah kelompoknya sangat luar biasa, yaitu 93 kelompok, hampir separuhnya lebih itu adalah kelompok wanita tani. Untuk mensukseskan program unggulan dari Bapak Wali Kota, kita banyak sekali hal-hal yang sudah kami laksanakan, yaitu misalnya kita memanfaatkan lahan perkantoran di Polres kemarin baru aja kita laksanakan juga penanaman sistem urban farming di situ. Pertanian maju, mandiri, modern. Peran penyuluh sangat penting dalam mendukung petani dan masyarakat tani. Dengan pendekatan yang edukatif dan inovatif, para penyuluh memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta akses terhadap informasi dan teknologi terbaru di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahmi. Saya PPS dari Banjarbaru Selatan. Tugas saya sebagai PPS menyampaikan informasi dan inovasi kepada Gapoktan serta membina KWT dan Gapoktan. Kami siap mendukung swasembada pangan bersama PPL, PPS, dan DKP 3 beserta BPP Banjarbaru. Banjarbaru juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saripudin, PPS Loktabat Utara, yang mendampingi PPL wilayah binaan Loktabat Utara yang dibina oleh BPP Banjarbaru. Selama ini saya
terus dibina oleh BPP Banjarbaru melalui pembinaan, bimbingan selama ini. Tugas saya mendampingi PPL wilayah Loktabat Utara yang meliputi kelompok tani sebanyak 17 kelompok tani yang ada di wilayah Loktabat Utara. Selama ini pertanian di wilayah Loktabat Utara cukup menjanjikan dan cukup membantu untuk wilayah Banjarbaru. PPS Banjarbaru siap melaksanakan atau mendukung swasembada pangan. Urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu fokus utama Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru. Dengan lahan yang terbatas, masyarakat dapat tetap berproduksi dengan sistem pertanian modern seperti hidroponik, aquaponik, dan pertanian organik pekarangan. Program ini telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan lokal serta mendukung ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jainab, KJR Sumber Daya Manusia di OPT BPB Banjarbaru dengan mendampingi penyuluh pertanian di wilayah masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, saya Haji Ani Rahmawati sebagai penyuluh pertanian dengan WKPP Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Guntung Paikat, merangkap sebagai KJP Supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Resti, penyuluh pertanian Kelurahan Komet dan Mentaos yang juga sebagai KJP Programa UPT BPP Banjarbaru. Di Kelurahan Komet dan Mentaos yang merupakan titik kota Banjarbaru, namun kegiatan pertanian tetap dilaksanakan seperti kegiatan selada hidroponik, peternakan, pengembangan pekarangan, dan juga pengolahan hasil. Selain itu, untuk membangun dan meningkatkan pendapatan kota Banjarbaru melalui kegiatan urban farming yang telah direncanakan dan disusun oleh Wali Kota Banjarbaru. Dalam hal ini juga saya sebagai KJ Programa yang mana bertugas menghimpun data identifikasi potensi wilayah, programa kecamatan, dan juga rencana kerja penyuluhan pertanian mewilayahi UPT BPP Banjarbaru. Hai, perkenalkan saya Nurul Hikmah, penyuluh pertanian lapangan wilayah Kelurahan Kemuning dan wilayah Kelurahan Loktabat Selatan. Di samping sebagai penyuluh pertanian lapangan, saya juga menjabat sebagai Mantri Tani untuk wilayah Kelurahan Banjarbaru Selatan. Di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan terdapat beberapa kelompok tani, diantaranya kelompok wanita tani, kelompok tani, dan kelompok masyarakat RT Mandiri. Untuk kelompok wanita tani ada 11 kelompok wanita tani, kelompok tani ada 13 kelompok, dan untuk kelompok masyarakat RT Mandiri ada 18 kelompok. Usaha yang ada di bidang peternakan di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan yaitu diantaranya ternak sapi, kambing, dan unggas. Dan untuk pertanian ada tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Mengingat Banjarbaru Selatan adalah wilayah perkotaan, maka petani menggunakan lahan pekarangan sebagai sarana untuk mereka melakukan usaha taninya. Itulah sekelumit cerita tentang wilayah Banjarbaru Selatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuwanita Merindawati, PPL Wilayah Binaan Kelurahan Loktabat Utara, sekaligus Mantri Tani Kecamatan Banjarbaru Utara. Wilayah Kelurahan Loktabat Utara terdiri dari 17 kelompok tani, 12 kelompok tani Poktan, dan 5 KWT. Terima kasih. Halo, nama saya Nur Sulhani Lawati, saya penyuluh wilayah binaan Kelurahan Sungai Ulin. Kami terdiri dari 32 kelompok tani dan kelompok wanita tani. Dengan komoditas unggulan adalah padi dan komoditas dari ternak adalah sapi. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Adi Syafruardi SP, penyuluh binaan Kelurahan Sungai Ulin, di mana Kelurahan Sungai Ulin terdiri dari 31 kelompok tani, yaitu 15 kelompok tani dan 15 kelompok wanita tani. Di mana Kelurahan Sungai Ulin dengan potensinya komoditas tanaman pangan, yaitu padi, dengan potensi luasan 138,5 hektar, dan komoditas unggulan lainnya yaitu hortikultura seluas 60 hektar. KWT JMS, semangat, semangat, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Nur Fadilah, staf administrasi OPT BPB Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian sebagai keamanan atau jaga malam di OPT Banjarbaru. KWT Citra Lestari ke Kelurahan Sungai Besar. Pertama dulu kami bisa mengambil sayuran tuh untuk daerah sekitar kami dulu, kada ke pasar, bisa ngambil daerah sekitar kayak iwak, misalnya kami ngambil di dekat-dekat rumah kami lah. Harga jauh dari di bawah harga pasar. Dan kami punya warung, Mas. Setiap minggu itu kami buka hari Minggu. Jadi buka warung KWT kami ada. KWT Citra Lestari namanya. Kami dari Pokmas Purnawira, Kelurahan Komet, Banjarbaru Utara, penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang dicetuskan oleh Wali Kota. Selama ini kita membudidayakan selada sistem hidroponik. Jadi selada hidroponik ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar, juga pemasarannya juga sangat menjanjikan. Saat ini saya berada di kelompok wanita tani atau KWT Kampung Iwak, Kelurahan Mentaos. Alhamdulillah KWT ini sudah berhasil mengembangkan berbagai macam hasil, khususnya di komoditas pertanian, juga dari tanaman pangan, tanaman hias, juga ada tanaman toga, tidak ketinggalan juga hortikultura, dan dari bidang peternakan dan perikanan. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh ibu-ibu yang ada di KWT Kampung Iwak ini selaras atau sejalan dengan program pemerintah baik di tingkat kota maupun di tingkat pusat, yaitu urban farming yang sedang digalakkan oleh Bapak Wali Kota Banjarbaru, dan juga secara tidak langsung apa yang dilakukan KWT Kampung Iwak ini juga mendukung program ketahanan pangan yang saat ini sedang digencar dipromosikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kelompok Tani Lempu Selatan ini berdiri mulai tahun 2011, di mana di dalam kelompok ini kita kembangkan ternak sapi, juga kambing, juga untuk pengolahan pupuk organik, di mana pupuk organik kita olah untuk mengurangi polusi dan dapat bermanfaat untuk penanaman dan untuk kesuburan untuk tanaman yang dikelola atau yang ditanam ibu-ibu KWT maupun kelompok tani lainnya. Jadi kebetulan ini padi ini yang sudah berumur 75 hari ini menjelang panen. Jadi
Ini kami upayakan, kebetulan ini ada pagar-pagar mulsa ini menghindari dari hama penyakit tikus. Yang pertama, yang kedua, ini ada jaring yang di atas ini menghindari dari hama burung. Ini hasil dari tepung mokap, kue-kue dari tepung mokap. Bahan dasarnya singkong. Karena di Sungai Ulin banyak menghasilkan singkong yang biasanya harganya lebih murah. Dalam hal ini kami dibantu peralatan dari DKP 3 berupa mesin potong dan mesin pembuat tepung. Sebagai bentuk sinergi antar lembaga, Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru bekerja sama dengan Polres Banjarbaru dalam menjalankan program urban farming di lahan kosong milik Polres Banjarbaru. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif, meningkatkan ketahanan pangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Inilah wujud kerja dari Polres Banjarbaru yang ikut mendukung ketahanan pangan nasional. Itu swasembada pangan, terutama memanfaatkan lahan tidur. Kebetulan kami ada lahan di belakang Polres Banjarbaru. Kami siapkan penanaman terong, cabai, dan jagung. Inilah bukti nyata bahwa Banjarbaru ikut mendukung swasembada ketahanan pangan. Polres Banjarbaru bekerja dengan penyuluh lapangan pertanian lengkap. Hari-hari menyortir ini sebelum ditanam, kita olah tanahnya yang pH-nya masih di bawah, kita naik kakaknya, pupuk kakan setelah sesuai, baru kita tanam. Nah, demikian hasilnya sekarang. Ini baru pertama, Pak. Mungkin nanti yang kedua lebih bagus lagi hasilnya. Alhamdulillah untuk seluruh personel Banjarbaru mendukung Pak kegiatan tersebut. Karena selain untuk kebutuhan ekonomi masyarakat, anggota Polres Banjarbaru nanti kan juga menikmati untuk memetik tanaman sayur ini, Pak. Keberhasilan petani binaan Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru dalam memanen padi menjadi bukti nyata bahwa pendampingan dan inovasi dalam pertanian mampu meningkatkan produktivitas. Dengan hasil panen yang melimpah, petani semakin termotivasi untuk terus mengembangkan usaha taninya. Kita berada di kelompok tani Timbul Karya. Hari ini kita panen padi unggul, yaitu padi Impari 32, luasannya 3/4 hektar, hampir 1 hektar. Tetapi di sini terdiri dari 2 kelompok, yang di sini adalah padi unggul yang bantuan pemerintah Kota Banjarbaru. Sebelah adalah ubi. Ubi itu adalah udara bersih Indonesia. Jadi yang di ubi itu adalah tanpa olah tanah. Dengan semangat gotong royong, inovasi dan keberlanjutan, Balai Penyuluhan Pertanian Banjarbaru siap mendukung petani dan masyarakat untuk mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan yang lebih baik. Banjarbaru, juara!